Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Temanggung, Bapak Dr. Andes R. Heri Ibnu Wibowo, rekan kami dari cabang dinas wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pak Aris, matur nuwun rawuhnya. Kemarin Bu Kepala Dinas rawuh sendiri, Pak. Ya, kami hormati juga rekan-rekan dari Kepala OPD yang rawuh ini dari Kesbangpol diwakili Pak Wid, kemudian dari RSU Mas Dimas dari kemarin rawuh matur nuwun, kemudian Pak Sekretaris Bapeda matur nuwun rawuhnya, Pak Sekretaris Pariwisata Mas Aris turun, Mas Iwan juga dari Bapeda tadi, kemudian Bu Dokter Kepala DKK hadir sendiri, terima kasih Pak Kepala Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran Pak Edi matur nuwun, Bapak Ibu pengawas, penilik dari K3S, dari MKKS, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja luar biasa dari tanggal sebelumnya, sebenarnya kerjanya panitia itu dari tanggal 27, karena 27 sudah loading Bapak Ibu semuanya, kemudian selama 3 hari pameran luar biasa, tidak pernah pulang, tidak pernah mandi, jadi seperti Bang Toyib. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sampai dengan detik ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan penutupan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di Kabupaten Temanggung, yang alhamdulillah Pak Wakil perlu kami laporkan dari 120 stand dari KB, PAUD, kemudian SD, SMP sampai SMA tidak ada yang merotoli, Pak. Semuanya masih lengkap sampai saat ini. Ya. Dan kalau dihitung dari jumlah pengunjung, kami memperkirakan selama 3 hari mungkin 70 sampai 100 ribu pengunjung, Pak. Ya. Ini baru dari anak-anak, belum dari orang tua. Ya. Karena setiap hari bergilir, itu terus dan padat. Ya. Tentu kami selaku penanggung jawab, Bapak Ibu, selain mengucapkan terima kasih juga mohon maaf yang setulus-tulusnya atas penyelenggaraan gelar karya yang baru pertama kali kita selenggarakan setelah adanya Merdeka Belajar. Tentu masih banyak kekurangan di sana sini dan mohon masukan evaluasi dari Bapak Ibu semuanya demi perbaikan seandainya tahun depan kita mau menyelenggarakan lagi. Ya, seandainya saya tidak bisa mendahului kehendak Tuhan Bapak Ibu, okay, karena ke depan mau seperti apa kita juga belum bisa matur Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kalau Bapak Ibu masih menyengkuyung dan anggaran masih tersedia, insya Allah kita selenggarakan tidak hanya 3 hari tetapi mungkin seminggu, artinya sepekan gelar karya. Sepekan gelar karya. Jadi seluruh sekolah nanti bisa ikut, tidak hanya perwakilan. Ya, nanti biar mumet ini panitianya, nyari tempatnya di mana lagi gitu. Ya. Yang jelas karena tidak boleh di stadion, Pak. Kalau stadion rumputnya rusak, gitu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selama penyelenggaraan ini banyak lomba yang diadakan. Selain lomba mewarnai tadi tingkat TK, SD sampai dengan SMP, SMA, juga stand terbaik, juga ada lomba TikTok dan lomba Instagram selama 3 hari dengan tema yang sesuai tagline Kabupaten Temanggung. Hari pertama itu tentrem, hari kedua marem, dan hari ketiganya gandem. Ternyata karya anak-anak juga luar biasa di TikTok maupun di Instagram. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 120 stand ini semuanya Pak Wakil adalah ajang kreativitas dari masing-masing sekolahan.
tidak ada tema yang kita tentukan, temanya seluruhnya dari masing-masing sekolah sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi laporan kami, izinkan kami dan teman-teman panitia untuk sedikit memutarkan perjalanan gelar karya selama 3 hari yang sudah kita lalui. Bapak Ibu mohon untuk bisa disampaikan tayangan supaya kita bisa juga menyaksikan. Monggo teman-teman. Bapak Ibu, ini gambaran singkat selama 3 hari penyelenggaraan gelar karya. Tentu kami tidak bisa menampilkan secara keseluruhan mengingat durasi waktu. Pada intinya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dan bantuan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dari Kepala Dinas yang membantu kami, seluruhnya saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tentu kami merepotkan, dan ini wujud kolaborasi dan kerjasama antar dinas di Kabupaten Temanggung, bahwa kita menunjukkan inilah Temanggung, satu dinas yang mempunyai hajat maka dinas lain akan siap untuk mensupport. Demikian juga dinas yang lain selain dinas pendidikan ketika memiliki gawe, tentu dinas pendidikan akan juga support kepada rekan-rekan kepala dinas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Bupati memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus berkenan untuk menutup kegiatan gelar karya Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Belum capek ya, belum lelah ya. Merdeka! Karena adalah kurikulum
merdeka belajar, nah, kita harus selalu pakaikan kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini diwakili Mas Aris, Kepala Cabang Wilayah 8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Mas Agus Sujarwo, beserta Pak Sekretaris Dinas dan teman-teman di Dinas Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala UPD yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik di semua tingkatan, baik dari PAUD, SD, SMP, SLTK, SLB, dan Bapak Ibu Guru, semuanya hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di Gedung Pemuda ini dalam rangka penutupan gelar karya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita hadir tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, lindungan, dan petunjuknya pada kita semuanya, sehingga rangkaian-rangkaian kegiatan ini alhamdulillah bisa selesai dengan mudah, dengan lancar, dan alhamdulillah juga sukses untuk kita semuanya. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, manfaat untuk Kabupaten Temanggung, dan lebih khusus manfaat pada anak-anak kita, generasi-generasi ke depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan gelar karya P5 ini. Luar biasa, dari hari ke hari jumlah yang hadir kami pantau, kami lihat juga cukup tinggi. Antusias anak-anak, antusias masyarakat untuk menyaksikan gelar karya ini luar biasa. Dan saya datang ini sebenarnya saya juga pesimis, karena setiap penutupan setan-setan itu sudah dibubrai. Saya dengan Pak Pasir pesertanya masih ada enggak? Saya tanya seperti, masih ada Pak. Dijamin ya Pak Pasir? Ya masih ada. Saya datang nanti peserta ini sudah bubar kabeh percuma. Saya tutup lewat Zoom meeting saja kalau sudah selesai, sudah bubar. Tapi ternyata antusias sangat luar biasa, alhamdulillah. Dan matur nuwun sekali lagi atas penyelenggaraan ini. Ke depan harus lebih besar lagi dan harus lebih baik lagi. Ya, tergantung anggarannya gitu ya Mas. Saya kira adalah, apalagi untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita, untuk generasi-generasi bangsa ini, piye carane kudu ana. Piye carane kudu ana, karena ini juga sebagai penyemangat dan menjadi motivasi untuk anak-anak ini untuk lebih berkarya dengan lebih baik. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Monggo nanti diselenggarakan, dan mungkin juga salah satu teman-teman mungkin ada komunitas disabilitas mungkin juga bisa dilibatkan. Bisa dilibatkan untuk bisa bergabung, untuk bisa tampil, ya paling tidak karena pernah saya melihat ada tarian-tarian dari anak-anak yang dulunya BPRSBG, tapi sekarang kelihatannya sudah diganti Kartini Terpadu apa-apa. Ya, ini menampung dengan segala disabilitas, tidak hanya disabilitas intelijensia saja, tapi
disabilitas fisik. Nah, itu mungkin bisa dilibatkan agar anak-anak ini juga gembira, agar anak-anak ini juga ikut bahagia bersama-sama dengan kita semuanya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, seperti hanya kita ketahui bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar ini dalam rangka menggali potensi diri dari anak-anak pelajar, tentunya juga harus dengan kita dampingi, kita arahkan, dan kita bimbing agar ya bisa terarah, tidak keluar dari relnya. Ya, anak-anak ini memang seringkali ada sisi liarnya, tapi sisi liarnya ini harus kita tangkap sebagai potensi yang ada pada diri anak-anak ini. Jangan sampai ini terlalu liar, tapi harus kita arahkan. Biasanya kenakalan anak-anak ini ya ada beberapa macam persoalan. Ya, karena anak-anak ini mungkin dari keluarga yang mungkin tidak harmonis, dari keluarga yang broken home. Nah, mungkin juga karena anak-anak ini tidak ada tempat untuk berkreasi, tidak ada tempat teman untuk saling mengeluarkan semua ide-ide kreativitasnya, sehingga mereka akan liar di jalannya. Misalnya vandalisme, itu kan pelakunya kan juga anak-anak. Nah, karena dia tidak tertampung, tidak ada sarananya di situ, hanya dia di jalanan melakukan seperti itu. Nah, kalau ini seperti itu terus, mesake Pak Kasatpol PP, nanti tugasnya akan semakin tambah banyak. Karena tidak seperti itu aja juga tugasnya seringkali banyak. Apalagi tugas-tugas yang tidak terencana ya Pak Kasatpol PP. Jadi juga dengan adanya Merdeka Belajar ini juga dalam rangka gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi dari anak-anak ini harus kita pahami, mempunyai potensi seperti apa sih yang harus kita dampingi dan kita kembangkan tersebut. Sehingga ini akan menjadi bekal bagi anak-anak ini untuk hidup di kemudian hari, untuk berkarya sesuai dengan karakter dan potensi dari anak-anak yang harus kita kembangkan. Kemudian juga dari Merdeka Belajar ini kearifan lokalnya juga harus ditanamkan di situ. Kearifan lokalnya, budi pekertinya seperti apa, subosito toto kromone sebagai orang Indonesia. Karena kita rasakan sendiri, mungkin sangat jauh sekali. Dulu waktu saya SD, saya SMP, saya SMA, saat SD itu kalau guru datang pasti disambut dengan membungkukkan, dengan tangan itu lurus ke bawah. Sugeng enjang Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau membawa barang juga dibawakan, bawa sepeda ontel juga kita bawakan. Nah, apakah kearifan lokal seperti ini harus kita pertahankan? Apakah akan kita lepaskan? Kita melihat negara Jepang, negara maju, tapi kearifan lokalnya masih dipertahankan. Ya, dengan orang tua, hormatnya seperti apa, kemudian juga dengan Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, inilah kearifan lokal yang mungkin kita kembalikan lagi. Jangan sampai karena sekarang kita rasakan terjadi degradasi moral, terjadi degradasi akhlak. Kenapa ini terjadi? Ya, hal-hal ini terjadi saya pikir karena satu, tidak ada keteladanan di rumah. Wong tuwane do padu, wong tuwane mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Mungkin orang tuanya, mohon maaf, ada yang suka mabuk, ada yang suka judi.
Nah, keteladanan di rumah tidak ada. Keteladanan misalnya orang tua melakukan kriminalitas, orang tuanya melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan karakter, yang menjadikan degradasi moral di negara ini. Kemudian juga mohon maaf, keteladanan bagi orang tua ini mungkin ada komunikasi juga antara Bapak Ibu guru. Jadi di sekolahan penggerak ini kan sekarang hasil rapotnya tidak berupa angka lagi. Jadi hasil rapotnya adalah apa yang ada di diri anak tersebut. Sementara kadangkala rapot diserahkan di orang tua juga tidak membaca, dia tanda tangan. Nah, ini pola ini juga harus dirubah agar orang tua ini juga benar-benar paham apa sih yang sudah dilakukan pada anak-anaknya, apa sih yang menjadi potensi anak-anaknya. Nah, salah satu cara mungkin nanti setiap anak ini kalau laporan kepada orang tuanya, memberikan rapor kepada orang tuanya, di video kon macaake isine. Nah, nanti dilaporkan pada Bapak Ibu guru. Jadi benar-benar Bapak Ibu orang tua juga paham, oh, hasil anakku seperti ini, potensi anakku seperti ini. Syukur-syukur orang tua juga memberikan komentar di situ. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alat atau fasilitas agar koordinasi antara Bapak Ibu guru dengan orang tua atau wali murid itu tetap nyambung. Tetap nyambung. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan anak-anak yang harus diselesaikan, koordinasinya, kalau koordinasi ini sudah mapan, insya Allah komunikasinya pun juga akan bisa lebih baik. Kemudian yang kedua adalah keteladanan Bapak dan Ibu guru di sekolahan. Jadi mohon, karena saat ini masih ada seringkali laporan-laporan ke tempat saya, baik laporan secara lisan ataupun laporan secara tertulis. Kadang juga ada sampai kita memberikan sanksi kepada Bapak Ibu guru. Karena mau tidak mau, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu anak-anak ini juga akan tahu. Anak-anak akan tahu karena dengan adanya teknologi informatika, dengan adanya media sosial, ini seringkali transformasi informasi ini sangat cepat sekali. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu guru tetap menjaga profesionalismenya, berikan pendampingan dan berikan teladan yang sebaik-baiknya untuk anak didik panjenengan semuanya. Ya, biasanya kesejahteraan semakin meningkat itu juga akan mempengaruhi perilakunya. Kesejahteraan semakin meningkat, semakin makmur, semakin sejahtera, kadang sok muncul nakale. Ya, termasuk diri saya, itu tidak diwelehke karo jenengan semuanya. Oke, Mas Eko ya. Mas Eko ini teman saya satu angkatan, kepala SMP Negeri 1 Keranggan. Jadi ini mohon untuk lebih berhati-hati, karena mau tidak mau Bapak Ibu guru ini tetap akan menjadi teladan bagi anak-anak didik kita semuanya. Yang ketiganya adalah keteladanan lingkungan. Jadi, keteladanan lingkungan, sosial lingkungan, tapi ini pun sangat-sangat dipengaruhi oleh media sosial. Nah, oleh karena itu bagaimana juga cara membatasi anak-anak itu sekarang untuk memakai Android, HP Android, untuk menggunakan itu. Ya, walaupun memang ini juga menjadi sarana sekarang setelah COVID kemarin, ya anak-anak ini menggunakan itu sehingga kepeduliannya jadi tidak ada.
Ada orang tua lewat, kalau dia sudah pegang HP, main game dan lain sebagainya, sudah tidak mempedulikan di lingkungannya mau terjadi seperti apa. Nah ini monggo, tentunya ini menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya menjadi tugas Bapak Ibu guru, tapi juga menjadi tugas semua orang tua. Namun seringkali kalau anak-anak ini lebih takut atau lebih patuh kalau dinasihati oleh Bapak Ibu guru daripada dinasihati oleh orang tua. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, peluang ini, monggo kita bersama-sama agar keteladanan sosial, menggunakan media sosial ini juga bisa dibatasi, digunakan untuk mendukung belajarnya, untuk mendukung dalam meningkatkan potensi diri bagi anak-anak pelajar. Salah satu contohnya saja pada kesempatan hari ini, kepedulian yang masih kurang, kami lihat walaupun sudah disediakan tempat sampah, ini masih ada sampah berserakan di mana-mana. Nah ini menjadi catatan kita semuanya, menjadi catatan Pak Kepala Dinas, walaupun sudah disediakan, walaupun mungkin anak-anak itu sudah patuh, sudah taat, tapi mungkin ada orang lain yang buang sampah seenaknya, ya paling tidak langkah yang bisa ditempuh, bisa dilakukan oleh anak-anak kita, satu, memungut sampah itu diberikan tempat yang sudah disediakan, atau mengingatkan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf Mas Mbak, yun tulung sampahnya untuk dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kalau anak-anak yang mengingatkan, insya Allah orang tua ini akan malu, orang dewasa akan malu, dan dia juga akan melakukan atau membuang sampah di tempatnya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, pesan-pesan dari saya, tetap jaga kesehatan panjenengan, dan pada kesempatan yang baik ini pula, saya mohon maaf jika selama saya menjalankan tugas, saya diberikan amanah menjadi wakil Bupati Temanggung ini belum bisa berbuat banyak. Karena nanti di tanggal 23 September 2023 masa bakti saya sudah habis, tinggal menghitung bulan, perkiraan hanya tinggal Juni, Juli, Agustus, September, ya tinggal 4 bulan lagi. Dan kepada kesempatan yang baik ini, karena nanti belum tentu bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan saya, jika saya masih belum amanah dalam menjalankan tugas, masih belum mampu untuk membuat masyarakat sejahtera, masyarakat makmur, belum mampu membuat masyarakat yang bahagia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi dengan Bapak Ibu guru belum bisa memberikan kesejahteraan apapun, saya mohon maaf dan mohon doa restu panjenengan semuanya. Di sisa masa jabatan saya ini, saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bisa amanah dan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Temanggung ini dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun Bapak Ibu, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan ini gelar karya proyek penguatan potensi pelajar Pancasila Kabupaten Temanggung tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan berikan balasan pahala yang berlipat buat panjenengan semuanya. Matur nuwun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.